Saya kurang tahu Pak. Ya? Oh, desa kepala dusun ya? Kepala dusun. Ya. Baik, mungkin kepala dusun itu bawahannya ibu desa dan pasti ibu desa memahami. Ya. Baik, mungkin bisa kita sepanjang tidak ada bukti, berarti itu tidak ada kewenangan. Bahkan membalas pun tidak. Apa yang dikatakan dia punya lahan? Kalau dikatakan ini ditunjuk, lahan pun bisa dimiliki. Kalau itu ditunjuk. Tapi sudah 4 kali saya mediasi, Pak. Sama sekali tidak pernah menunjukkan alasan. Dan dia tidak tahu lahan. Dan jujur saya katakan Ibu Mary dengan Ibu Roro pada waktu itu, saya katakan, Ibu, bagaimana ini kalau kita atur saja, kita tahu saja, kurang apa saja Pak? Apa saya katakan, Ibu ambil 4, yang 1,8 untuk yang 4. Tapi apa bahasanya? Tidak bisa. Bahkan itu saya dibilang. Tapi sekarang saya dituduh menyerobot. Kalau Ibu bisa membuktikan saya bisa menyerobot, silakan buktikan sekarang. Apa alasan? Karena itu masyarakat saya, Pak Muhammad, silakan bapak-bapak kalian membuktikan. Seperti pesannya tadi, saya gantikan namanya Pak, karena atas konstruksi, atas petunjuk Direktur Polda bahwa sepanjang ini desa, silakan sepanjang itu berdesa, siapa yang terbukti itu yang dikasih, yang berhak. Memang banyak masyarakat di atas Pak, belum punya PBB, tapi perusahaan meneruskan PBB. Karena pada waktu itu zamannya Soekarno, masuk di zamannya Irfan, kami sendiri nih Pak, kerja mau menggantikan PBB yang tadi. Tapi apa? Dia jawab, dan saya ini tidak berani lagi untuk PBB yang sana karena adanya perusahaan juga kontrak hadir. Nah, ini semua kalau dikatakan kenapa tanah di bawah tidak ada PBB, karena itu karena kami masyarakat sudah diakui bahwa tanah yang kami tempati itu sudah milik kontrak kami yang PT Basir. Makanya tidak terjadi ada urusan PBB. Nah, kalau berbeda dengan Pak, saya tidak kenal, jujur saya katakan. Ya, oke. Dan apakah bisa ini dalam memposting menunjukkan bahwa itu betul? Bisa membuktikan dengan secara fakta. Jujur saya katakan, posting ini saya tidak kenal. Baik, sudah cukup, Bu. Sampai hari ini pernah kita membayar pajak, Bu, terkait dengan lahan tadi. Begini Pak, maksudnya Tidak, saya tahu, jangan dulu bicara Bu desa. Saya cuma jawab, Bu, langsung saja spontan bahwa ada pernah kami bayar pajak. belum pernah kami bayar. Ya, oke Bu, cukup. Ya. Tetapi surat pengakuan penguasaan kami terbit di tahun 2022. Itu diurus oleh PT Masindo. Oh iya, oke. Baik. Yang Bu desa yang menggarap ini, yang masuk diganti namanya, sudah berapa, siapa namanya yang menggarap itu lahan itu, lalu kemudian sudah berapa tahun dia garap ini lahan. Jangan sampai waktu kemarin dia tebang itu pohon. Ya, saya persilakan. Oke, terima kasih. Kalau masyarakat saya di Roti Balak tidak mungkin mau mengaku-ngaku tanpa ada. Ini harus saya katakan. Dan kedua, ini lahan sepanjang itu lahan sudah ditinggalkan selama 70 tahun. Kenapa baru sekarang ini orang dari luar datang mengaku-ngaku? Dan orang ini saya tidak kenal. Saya bertanya Bu desa, yang menggarap ini siapa? Lalu kemudian sudah berapa tahun dia garap itu lahan? Sudah berapa tahun dia kuasai? Dalam hal ini dia garap, itu yang saya maksud. Saya kira Pak tidak perlu saya menjelaskan. Yang jelasnya ini orang sudah lama menggarap. Dan
Dan mungkin ada orang sendiri bisa menjawab. Orangnya? Ya. Iya. Siapa ada orangnya di sini? Iya. Jadi saya bertanya, pertanyaan saya itu yang dijawab singkat dan tepat, dan kalau ketiga saya sudah mengatakan bahwa sudah cukup. Ibu sudah berapa tahun menggarap di sana? Sudah 5 tahun, Pak. Oh, 5 tahun. Ya. Baik. Siapa namanya, Bu? Tania. Ibu sudah punya alasan? Sertifikat kah? Atau SKT? Atau apa? Atau pernah membayar pajak? Belum, Pak. Belum pernah juga membayar pajak. Tapi sudah menggarap? Iya. Sudah kurang lebih 5 tahun. Ya. Si penggarap ada beberapa orang, Bu Desa, berapa orang ini? Karena ini kan, Saya kira ini semua Pak yang oh semua yang menggarap. Ada berapa hektar itu ya? Ada berapa hektar? Berapa hektar? Bu, berapa hektar itu yang punya kita lahan, Bu? Kami masing-masing 5 hektar. 5,8 sekian. Satu rumpun. Bukan pribadi saya. Iya, satu rumpun. Berapa rumpun? Bapak saya 8 orang bersaudara, ada 4 rukun. 5 rukun Pak Dewan yang terhormat. Tetapi perlu saya pertanyakan, kok rukun yang satu bisa dibayarkan? Nah, kami ini 4 rukun tidak dibayar, sedangkan kami ini adalah keluarga satu hamparan. Itu tanda tanya besar di kepala saya, Pak Dewan. Oke. Jadi kita Di atas di lantai bawah ada Pak Sawari di situ yang menggarap kami punya yang tinggal di situ. Terus terang pos itu tidak pernah dimasuki oleh orang karena ada keluarga kami yang ada di situ mencari kami punya tanah. Yang lain itu sudah diobok-obok. baik. Tadi baru satu yang mengatakan bahwa saya menggarap atas nama Sania itu sudah 5 tahun. Kan ini lahan ini kurang lebih 20 hektar. Ibu Sania cuma berapa hektar dia garap? 1 hektar. Berarti yang kurang lebih 20 hektar yang menggarap ada semua yang hadir di sini. Semuanya rata-rata 5 tahun atau ada yang 10 tahun? Ada yang 10 tahun. Siapa yang menggarap 10 tahun lebih? 10 tahun Bapak menggarap lebih. Kalau kita sampaikan, Pak. Pemahaman yang sangat mendalam sehingga ada solusi-solusi yang kita lahirkan. Izin yang pertama, bahwa ketika pimpinan rapat menanyakan satu persatu tentang alas-alas hak, saya yakin 0,sekian% menyatakan ada. Sekali lagi, ketika pimpinan menanyakan satu persatu tentang kepemilikan alas-alas hak, saya yakin 0,sekian% mengatakan ada. Karena di atas itu catatan-catatan yang ada adalah riwayat tanah. Riwayat tanah jelas bahwasanya si A ada karena ada orang tuanya, si A ada karena ada neneknya, si A ada karena dia adalah rumpun. Satu. Yang kedua, tahapan sosialisasi terhadap yang kita bicarakan hari ini pimpinan Dewan adalah sudah lewat 1 tahun lalu. Kebetulan saya pemangku adat yang diberi amanah sebagai Matiga Pondang masuk dalam tim sosialisasi yang semua nama-nama yang tertera di papan informasi terhadap kurang lebih 1.400 hektar diundang dan hampir semua datang. Setelah selesai pada waktu 30 hari ada jeda yang diberikan oleh panitia tim sosialisasi kepada siapapun yang ketika merasa ada haknya tetapi tidak ada namanya diberikan kewenangan untuk melakukan gugatan. Game sudah selesai. Berikutnya pimpinan kepada teman-teman dari Mas Mindo, saya harap ketika ada hal-hal yang sifatnya akan menjadikan sesuatu ada riak di lapangan, jangan kalian melakukan hal-hal yang sehingga bla 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 terjadi hal-hal yang diinginkan. Yang kedua, yang berikutnya kepada pemerintah secara
Yang tahu itu adalah kepala desa dan pemerintah kecamatan. Atas dasar SPPT sehingga namanya Kumeri ada, namanya Bacu ada, namanya Empat ada. Itu disosialisasikan. Baik, berikutnya pimpinan, pimpinan supaya jelas. Berikutnya pimpinan. Selesai sosialisasi, tim intern pembebasan lahan dari Masmindo masuk mengatur soal administrasi. Hampir tidak ada kendala. Saya tidak tahu mengapa dia di Desember ada hal-hal yang tidak ingin terjadi. Oleh pimpinan, untuk pimpinan berikan saya kewenangan. Saya tim sosialisasi yang dibicarakan dalam hal ini. Oleh itu pimpinan kepada mantan kepala desa mohon diminta keterangan mengapa keluar SPPT, kepada Kecamatan Timojong diminta keterangan mengapa keluar SPPT. Kalau yang terakhir, kalau akhirnya tidak jelas, mohon kepada adik saya Pak Benda, jangan diterbitkan segala sesuatu administrasi kalau memang tidak jelas keberadaan di bawah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Perlu ditambahkan, Pak. Kade, saya minta supaya jangan berkomentar kalau ketiga saya tidak persilakan. Hari ini pengaduannya remotan lahan. Ya. Suratnya ini penyerobotan lahan. Sehingga dengan demikian, substansinya adalah penyerobotan lahan. Siapa yang melakukan penyerobotan lahan? Tentu kita akan mencari. Kita akan menanyakan yang bersangkutan. Bukan persoalan proses bayar-membayar, pending persoalan. Pimpinan saya masuk lagi. Memang hari ini dibaca. Saya tidak persilakan apa? Yang saya persilakan untuk menjawab pertanyaan rapat dijawab, ditanggapi. Dan semua yang kita undang kita akan minta untuk dipersilakan nanti untuk bicara. Ya, jangan memaksakan kehendak untuk menyampaikan sesuatu itu yang sifatnya menjadi kontroversi. Baik, semua saya akan persilakan bicara, termasuk Pak Camat, Pak Mantan Desa, Mas Mindo dengan eksekutif. Cuma kita mau dulu mencari akar persoalannya, baru kita sudah tanggapi. Tadi Pak Rahmawati mengatakan bahwa Basden dan Timojong adalah tanah adat, yang menjawab nanti adalah pertanahan. Apakah betul nggak di Sulawesi Selatan ini termasuk kabupaten bukan tanah adat? Nanti ditanggapi oleh dari pertanahan. Para hadirin yang berbahagia, saya diminta tanggapan tentang konsep apa itu tanah adat, apa itu tanah negara. Ya. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa yang paling pertama menerapkan hukum dan dulu artinya urusan tanah diserahkan kepada negara untuk dilindungi beliau yang pertama. Itu yang saya dengar ketika ada acara ya. Versi administrasi pertanahan sebelum tanah itu bersertifikat maka statusnya dua, ya, yaitu tanah adat dan tanah negara. Ya. Yang dimaksud tanah adat adalah tanah yang pernah diterbitkan SPPT-nya sebelum tahun 60. Kadang-kadang kita sulit membedakan Pak Ketua yang mana tanah adat, yang mana masyarakat adat. Tadi beliau berbicara tentang di sana ada histori itu manusia. Si A punya ini, itu bukan masalah. Jadi kalau kita berbicara bahwa yang ada administrasi tanah adat menurut pertanahan, ya hanya ada di Makassar, Goa, sama Maros. Karena itu yang tercatat di dalam administrasi SPPT sebelum tahun 60 dengan nama masing-masing. Ada yang disebut sebagai rinci, ada yang menjadi peda. Itu yang dikategorikan sebagai tanah adat. Selain itu tanah negara. Jadi di Luwu ini tidak ada status tanah adat. Yang ada dulu adalah masyarakat adat. Jadi begitu Pak. Baik, saya kira sudah jawab. Komunitas bahagian daripada rumpun adat. Dia adalah komunitas. Sebab betul yang Bapak katakan bahwa apabila memang masuk di dalam tanah adat, maka dia perusahaan atau dalam bentuk yayasan itu tidak boleh ditinggalkan. Saya sependapat dengan hal itu. Tetapi lahan tersebut adalah komunitas rumpun,
bukan tanah adat, tetapi dia adalah komunitas. Ya, komunitas. Nah, terus saya lanjut tadi, saya sangat tertarik dengan pertanyaan Bapak Ketua DPR tentang lamanya menggarap lahan. Pertanyaan saya kepada Adinda Sania, pada saat sosialisasi, Adinda katakan bahwa saya sudah baru 1 tahun menggarap. Kenapa pada saat diukur oleh pihak PT Maspindo, kenapa Anda tidak mengkomplain? Terus yang kedua, kepada pihak PT Maspindo yang saya ingin mau bertanya, Pak Ketua, izin, apakah masih berlaku pada saat sosialisasi? Masih berlaku sampai hari ini tentang aturan-aturan pada saat sosialisasi. Ketika itu apabila ini tidak diberlakukan, maka yang akan dibebaskan nantinya akan bertemu ke depan ketika izin pimpinan. Apabila sesuatu pemerintahan tergantung, apabila satu pemerintah tergantung, maka yang satu lagi memasukkan hal ini yang ingin saya punya, maka kira-kira ada investasi yang akan mau menanamkan modalnya di tanah luhur kalau dengan cara yang begini, pimpinan. Jadi saya mohon kepada pihak perusahaan, apakah masih berlaku itu sosialisasi yang disosialisasikan hampir 1 tahun yang lalu sudah lamanya. Jadi ketika itu, tolong dijelaskan, karena itu sudah jelas di dalam sosialisasi, karena saya salah satu bulan dulu pada saat Maspindo sosialisasi. Jadi, adapun tentang kepemilikan ini, saya rasa ini yang tumpang tindihnya di sini. Mengapa masuk Pak Dusun? Artinya saya mengaku kepada Pak Dusun, karena pada saat pengukuran dulu dari pihak Martin Jati mengikutkan ada beberapa unsur ketua atau beberapa instansi yang terkait. Pertama, dari adat. Yang kedua, dari pihak pemerintah desa. Yang ketiga, dari pihak kecamatan. Jadi saya rasa semuanya ini yang harus dihadirkan adalah mantan kepala desa, Mantai Bala, bersama mantan dusun Padang. Ialah yang menentang. Mengapa Ibu Mary namanya ada tertera di dalam itu dan juga pada saat pendataan lokasi. Mungkin sementara sekian dan terima kasih. Sudah bukan tim lakukan itu. Sekarang sudah ada namanya konsultan. Nah, sampai sekarang ada apa itu yang mengatakan bahwa siluman menyewakan ini. Jadi saya minta Pak, sepanjang tanah di Rantai Batu, saya mohon ke pimpinan DPR, apabila ada orang dari luar mengaku ada tanahnya tanpa ada bukti, saya rasa masalah itu. Maaf. Karena kapan kalau itu terus kita melakukan, kapan bisa perusahaan macam tidak akan bakal. Nah, karena asas konstruksi Polda, makanya saya lakukan. Saya kembalikan yang sebenar-benarnya. Dan kalau memang dianggap tidak benar, silakan demokrasi. Dan siapapun yang terbukti itu yang saya kasih. Nah, kalau saya juga sedokan ke Bapenda, saya rasa lupa. Berarti bukan saya lagi sebagai desa untuk menghalangi jalannya perusahaan. Bukan lagi saya memperlambat jalannya perusahaan. Karena saya begitu lupa bahwa desa Rantai Bala memperlambat semua jalannya perusahaan. Silakan ditentukan pasal saya. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Apakah memang pengaku yang itu yang mau dibuktikan atau yang pemilik? Jadi sepanjang itu Pak, kalau memang pihak tadi atau pihak katakan tadi hanya tanaman mau dibayar, saya rasa juga itu tidak benar. Maaf. Kedua, kalau memang itu terus kita mau upayakan itu mau mediasi terus,
kapan? Sampai kapan selesaikan masalah? Dan bahkan ibu ini sudah berapa kali dia tidak tahu adanya. Nah, kalau dia katakan itu masyarakat saya, baru ini hari baru atau baru kemarin dia mau bilang, saya rasa itu berat Pak. Karena itu masyarakat saya di dalam. Kenapa mau diutamakan orang lain dari luar mau datang di Muslihat dibanding orang tidak? Oh Pak, kasihan masyarakat saya Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Pemerintah Kabupaten Luwu, surat pernyataan penguasaan tanah. Yang ingin saya pertanyakan Pak, tanda tangan saya berbeda. Ada 2 tanda tangan atas nama saya, bukan saya punya tanda tangan. Mohon maaf. Ini Ya. ada di sini Pak bukti. Ya. Saya kira itu kriminal itu kalau Ya. pemalsuan. Jadi ini pemalsuan Pak. Ya. Dan ada yang menandatangannya di sini. Ini Oke. Pak, ini di sini. Ya. Silakan Bu. Negara ini negara hukum dan semua masyarakat se-Indonesia di mata hukum sama. Jadi silakan berkreasi dan berkreativitas. Kalau merasa dirugikan silakan. Tapi ingat, ada namanya juga pencemaran nama baik itu. Kalau kita suruh orang melakukan penyerobotan, lalu kemudian itu tidak tepat, ya, yang itu bisa keberatan juga secara hukum. Ini saya cuma mengingatkan sebagai keluarga. Yang pasti keluarga saya mau satu perusahaan bahwa kita alas hakta dan tidak pernah menguasai itu lahan, berarti tidak bisa mengatakan bahwa ada yang penyerobotan lahan saya. Kata bisa namanya gigi, ya bisa namanya gigi. Sudah jelas disampaikan oleh pertanahan tadi regulasinya bahwa Kalau masalah nama terganti itu atas konstruksi dari Polda bahwa akan dikembalikan sesuai dengan yang terbukti siapa yang betul-betul yang punya. Kalau pengaku silakan di luar. Kalau yang diganti itu berdasarkan instruksi dari Polda, Bu ya? Ya, bahkan itu benar sesuai dengan fakta. Yang memberikan instruksi. Sepanjang yang saya tanda tangani itu selama itu memang itu benar. Dan kalau itu yang berkas yang ditandatangani mantan desa pada waktu itu, justru kami semua keluarga di atas itu dihilangkan haknya. Makanya masyarakat Rantai Bala itu menuntut. Nah ini kan sekarang Ibu Kalau sampai itu mau dibicarakan, kapan mau selesai? Yang penting itu saya kembalikan secara fakta. Kalau ada yang menghalangi berarti itu bukan lagi desa untuk menghalangi. Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Kalau warga yang informasinya terganti namanya berapa banyak sebenarnya Bu? Kalau terganti yang mungkin yang semua tadi itu. Semua, Bu, nah, ya? sepanjang itu juga Pak, orang dari luar itu saya kira tidak ada haknya untuk mau masuk, untuk mau menyerobot masyarakat saya. Sepanjang masyarakat saya kira sepanjang tanah, lahan itu yang ditinggalkan, saya kira itu berhak juga untuk bisa menempati dirinya. Oke Bu, ini kan kemarin ada kasus di Polres Bu, Ibu dilaporkan ke sana terkait SPOP Bu. Oke, Seperti apa Bu? Saya terima itu laporannya. Sepanjang ada buktinya, saya siap untuk dan akan saya juga laporkan balik. Yang mau dilaporkan balik siapa Ya, Bu? mungkin ini hari saya akan lapor balik. Siapa Bu yang Karena laporkan? saya merasa tersolimi dan merasa di apa ya? Di pencemaran nama baik. Yang mau dilaporkan siapa Bu? Yang melaporkan Ibu atau Ya. seperti apa? Asri Lolongan, Ruben Palesang, terus Mary Lolongan. Siapa lagi? Ada beberapa orang Bu ya? Pokoknya 4 kayaknya. Warga 5 di atau 4. warga di mana? Bukan, saya tidak kenal orang dari mana. Jujur saya katakan saya tidak kenal. Dilaporkan apa Bu? Karena dia menuduh saya untuk menyerobot tanahnya. Oh pencemaran nama baik ya? Iya. Tentang pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa ada haknya mau diambil alih oleh orang lain. Akhirnya DPRD melakukan fasilitasi terhadap si penggugat dan tergugat. Tetapi keputusan tadi untuk sementara tidak ada yang bisa dimaknai karena tidak ada mediasi khusus antara tergugat dan penggugat. Warga Ibu Mary dan kawan-kawan, Ibu Mary, Taslim Palesang, Ruben Palesang,
Ya, Ibu Mary dan kawan-kawan yang merasa haknya diambil oleh orang lain sehingga dia melakukan gugatan. Ya, dan pertemuan hari ini tidak terlalu kelihatan hasil karena tidak ada mediasi antara penggugat dan tergugat, hanya menyampaikan bahwasanya klaim-klaim yang tidak jelas kepemilikan. Yang berikutnya yang tak kalah penting adalah bahwa saya sampaikan tadi terhadap SPPT baru yang dimunculkan oleh pemerintah desa sekarang menggantikan SPPT lama yang dimunculkan oleh desa sebelumnya, itu tidak secara hukum harus membatalkan dulu SPPT lama. Jadi tidak boleh muncul SPPT baru sebelum SPPT lama dibatalkan. Yang berhak membatalkan itu adalah pemerintah desa. Jadi saya tekankan bahwasannya tidak boleh ada SPPT baru yang muncul sebelum SPPT lama dibatalkan. Itu hukum itu. Ya, hukum itu. Ya. Oleh orang karena ada yang mempertahankan, ada yang menjaga. Jadi dia